Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam menjelang dini hari, langit Jakarta diselimuti mendung tebal. Jalanan di pinggiran kota terlihat lengang, hanya sesekali motor melintas. Namun di satu ruas jalan sempit yang minim penerangan, 3 motor besar dengan stiker Ormas Grip Jaya tampak melintang, menutup jalur. Lampu strobo biru merah menyala terang, menciptakan suasana mencekam. Suara knalpot meraung-raung liar memecah keheningan malam. Juki, pemuda bertubuh kekar dengan tato ular di lehernya, berdiri di tengah jalan sambil menenteng besi. Di sebelahnya, Boni dan Togar tertawa cekikikan, seolah sedang menonton pertunjukan lucu. Mereka menyetop setiap kendaraan yang lewat, meminta uang jaga malam dengan nada ancaman. Sopir-sopir yang tak berani melawan terpaksa merogoh kantong. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirene ambulans mendekat. Lampunya berkedip terang, membelah kegelapan. Mobil itu melaju cepat, jelas dalam keadaan darurat. Roni, sopir ambulans muda dengan wajah tegang, melihat jalan tertutup dan langsung membunyikan klakson keras-keras. "Tolong, pasien kritis di dalam," teriaknya dari balik kaca. Tapi Juki hanya tersenyum sinis. Ia berjalan mendekat, lalu mengetuk kaca dengan ujung besi. "Bayar dulu. Jalan ini wilayah kami," ucapnya dingin. Roni mematung, tak percaya. Dalam hatinya bergolak antara marah dan panik. Di belakang, monitor jantung berdetak cepat. Waktu mereka tak banyak. Tapi jalan ini kini berubah menjadi perangkap yang mengancam nyawa. Di dalam ambulans yang terhenti paksa itu, suasana makin menegangkan. Kakek Harun, pria lanjut usia dengan wajah pucat dan napas tersengal, terbaring lemah di atas brankar. Monitor di sampingnya memancarkan suara bip tak teratur. Tanda jantungnya mulai melemah. Keringat dingin membasahi dahinya. Di sebelahnya, Dina, perawat muda yang ikut dalam perjalanan darurat, berusaha menjaga ketenangannya. "Pak, tolong bertahan ya, sebentar lagi kita sampai rumah sakit," ucap Dina pelan, meskipun hatinya sendiri mulai dilanda panik. Sementara itu, di luar, ketegangan meningkat. Roni turun dari kemudi dan kembali memohon. "Pak, pasien kami sudah kritis. Kalau terlambat, nyawanya bisa melayang. Tolong beri jalan," serunya sambil menunjuk ke ambulans. Boni, yang sejak tadi duduk di atas motor, malah bangkit dan berjalan mendekat. Wajahnya menyeringai, matanya melirik ke dalam mobil. Tanpa izin, ia membuka pintu belakang ambulans dan mengintip ke dalam. Dina refleks berdiri menghadang. Ini darurat medis. Jangan ganggu," bentaknya. Tapi Boni malah mencibir. Tangannya menunjuk tas medis di sudut brankar. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan. Selundupi narkoba lewat ambulans. "Yah?" Dina tercengang, sementara kakek Harun mengerang pelan. Nafasnya makin pendek. Roni mengeluarkan ponsel, mencoba menelepon polisi atau siapapun yang bisa membantu. Tapi layar hanya menunjukkan tidak ada sinyal. Ia mengangkat telepon lebih tinggi, mencari sinyal di segala arah. Sia-sia. Tempat ini seperti zona mati. Tidak ada hukum, tidak ada bantuan, hanya mereka berdua melawan 3 preman bersenjata. Dan nyawa satu orang kini benar-benar bergantung pada waktu yang terus berjalan, dan pada keajaiban yang belum juga datang. Di tengah ketegangan yang belum reda, suara mesin mobil terdengar mendekat dari arah belakang ambulans. Sorot lampu kuat menembus kabut malam, lalu sebuah SUV hitam Dove berhenti mendadak hanya beberapa meter dari lokasi. Pintu depan terbuka cepat, dan dari dalamnya melangkah seorang pria tinggi tegap dengan wajah keras dan langkah penuh wibawa, Letnan Jenderal Aldi Pratama. Pakaian kasualnya tak bisa menyembunyikan aura militernya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala seperti bara. Saat matanya menangkap sosok di dalam ambulans, napasnya tercekat. Ia melihat tubuh lemah yang terbaring di sana. Ayahnya.
Tanpa banyak bicara, ia melangkah maju. Juki, yang merasa posisinya terganggu, berdiri di depan Aldi sambil mengacungkan tongkat besi. Lu siapa? Mau sok jagoan di wilayah kami?" Aldi tak menjawab. Ia hanya menatap Juki sekilas, seolah sedang menilai ancaman yang tak berarti. Dengan satu gerakan cepat, tangannya menyambar pergelangan Juki dan menariknya mendekat. Sebelum Juki sempat bereaksi, sebuah tinju menghantam rahangnya keras. Gerak! Suara tulang pecah terdengar jelas. Juki terpelanting, darah muncrat dari mulutnya, giginya beterbangan ke aspal. Bonnie dan Togar spontan mundur beberapa langkah. Wajah mereka berubah tegang. Sosok yang baru datang ini bukan orang biasa. Gerakannya terlatih, presisi, dan mematikan. Roni, yang masih memegang ponsel, terpaku melihat adegan itu. Begitu pula Dina, yang sempat menatap Aldi sejenak dengan pandangan tak percaya. Aldi berdiri di depan ambulans. Tubuhnya tegak. Ia menatap lurus ke arah Bonnie dan Togar. Suaranya pelan, tapi tajam. "Kalian sudah menyentuh ayah saya. Dan itu kesalahan besar." Bonnie berteriak marah melihat Juki terkapar. Dengan tongkat kayu di tangan, ia berlari menerjang Letjen Aldi. Tapi Aldi tak bergeming. Dengan langkah ke samping yang cepat dan presisi, ia menangkap tongkat itu dengan satu tangan, lalu menariknya ke bawah, membuat Bonnie kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan cepat, lutut Aldi menghantam rusuk Bonnie keras. Geruk! Suara retakan tulang terdengar jelas. Bonnie memeki kesakitan dan terjatuh, menggeliat di atas aspal sambil memegangi tubuhnya. Togar yang melihat semua itu mulai gemetar. Ia sempat menatap Aldi, lalu menoleh ke arah motornya. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tapi Aldi sudah membaca gerakannya. Dalam beberapa langkah cepat, ia mengejar, lalu melompat dan menarik kerah jaket Togar dari belakang. Dengan tenaga penuh, Aldi melemparkannya ke arah kap ambulans. Berat. Tubuh Togar menghantam keras permukaan logam, meninggalkan penyok besar di kap depan. Togar jatuh ke tanah, darah mengucur dari pelipisnya. Warga mulai berdatangan, tertarik oleh suara ribut dan sirene yang belum berhenti meraung. Beberapa dari mereka mengangkat ponsel, mulai merekam kejadian dengan kamera. Tak ada yang berani mendekat, tapi mata mereka tertuju pada sosok Aldi yang berdiri tegas di tengah jalan, seperti prajurit di medan perang. Dina keluar dari ambulans, memandangi Aldi yang berdiri di antara para preman yang kini terkapar tak berdaya. Ia menelan ludah, campuran lega dan gentar. Roni pun terdiam. Matanya masih membelalak melihat kemampuan tempur yang baru saja ia saksikan, seolah film laga hidup di depan matanya. Aldi berdiri dengan napas stabil. Meskipun jaketnya sudah robek dan debu menempel di wajahnya. Ia menoleh ke arah ambulans, memastikan ayahnya masih hidup. Tatapannya lalu kembali kepada para ormas yang kini hanya bisa merintih di tanah. Tanpa berkata banyak, ia merogoh ponselnya dan mengirim satu pesan pendek. Hanya 2 kata, kunci lokasi. Suasana mencekam masih menyelimuti ruas jalan sempit itu. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma darah, bensin, dan debu. Di tanah, Juki duduk terhuyung dengan wajah babak belur, gigi patah, bibir sobek, dan mata bengkak sebelah. Di sebelahnya, Bonnie terengah-engah menahan sakit di rusuk, sementara Togar tak mampu berdiri, hanya mengerang sambil memegangi pelipis yang berlumur darah. Letjen Aldi Pratama berjalan mendekati mereka. Langkahnya tenang namun setiap pijakan terasa berat seperti palu godam. Ia berjongkok di depan Juki, menatapnya tajam. Tangan kirinya menggenggam kerah jaket Juki dan menariknya agar mata mereka sejajar. Berani-beraninya kau hadang ambulans. Hadang nyawa ayahku, ucap Aldi dingin. Juki menggeleng cepat, suara gemetar keluar dari bibir yang pecah. Kami nggak tahu, Pak. Kami cuma jaga jalan, cuma minta sumbangan. Aldi menghela napas panjang, lalu berdiri. Tatapannya menyapu ketiga pemuda itu satu persatu. Di kejauhan, suara mesin terdengar mendekat. Deru kendaraan militer khas. Tak lama kemudian, 2 truk taktis berhenti di ujung jalan. Puluhan pasukan berseragam lengkap dengan emblem Kopassus melompat turun dengan sigap. Mereka langsung membentuk perimeter.
Komandan pasukan mendekat dan memberi hormat. Perintah sudah diterima, Jenderal. Siap amankan target. Aldi menunjuk Juki, Boni, dan Togar. Tangkap mereka. Tindak sesuai pelanggaran terhadap UU darurat dan penghadangan bantuan medis. Pasukan Kopassus bergerak cepat, memborgol ketiganya tanpa perlawanan. Warga sekitar yang masih menonton mulai bersorak pelan. Sebagian merekam sambil berseru, akhirnya ada yang berani. Roni dan Dina hanya bisa menatap takjub, menyadari bahwa malam itu, keadilan datang bukan lewat surat perintah, tapi lewat seorang anak yang tak sudi ayahnya mati karena kejahatan yang dibungkus atribut ormas. Setelah para pelaku dibawa pergi dalam truk militer, jalanan kembali lengang, tapi tidak lagi sunyi. Sorot lampu ambulans masih berkedip, menerangi wajah-wajah yang dibayangi kelelahan dan kelegaan. Letjen Aldi berdiri di depan mobil medis itu, jaketnya robek di bahu, sedikit darah mengering di pelipisnya. Meski tubuhnya menanggung luka-luka kecil, sorot matanya tetap tajam. Mata seorang prajurit dan anak yang baru saja menyelamatkan ayahnya dari kematian. Di dalam ambulans, tim medis darurat yang dibawa pasukan Kopassus langsung bekerja cepat. Seorang dokter militer menggantikan posisi Dina, memeriksa kondisi kakek Harun dengan alat yang lebih lengkap. Monitor jantung menunjukkan detak yang mulai stabil. Oksigen dialirkan, cairan infus diperkuat, dan obat penguat jantung disuntikkan. Dina meneteskan air mata pelan, bukan karena putus asa, melainkan karena harapan yang kembali muncul. "Pak, kondisi ayah Anda sudah membaik," kata dokter itu kepada Aldi. "Masih kritis, tapi stabil. Kami bawa ke RSPAD sekarang." Aldi mengangguk. Ia berjalan pelan mendekati ambulans, memandang ayahnya yang terbaring diam namun masih bernapas. Matanya bergetar. Wajah tegasnya melunak sejenak. Ia menyentuh tangan ayahnya, lalu membisikkan pelan, "Tenang, Yah. Kau selamat." Ambulans pun melaju, dikawal satu kendaraan Kopassus di belakangnya. Dari kejauhan, suara sirene polisi akhirnya terdengar. Beberapa mobil patroli berhenti di lokasi, namun semua sudah selesai. Kapolsek yang turun sempat menatap bingung. Salah satu warga mendekat dan berkata, "Pak, malam ini hukum datang duluan, tapi bukan dari kalian." Aldi berdiri sendirian di jalan yang kini kembali hening. Kamera warga masih merekam. Mungkin untuk dibagikan, mungkin hanya untuk disimpan sebagai bukti bahwa malam itu sejarah kecil tercipta. Ia mendongak ke langit yang mulai cerah. Jakarta belum sepenuhnya aman. Tapi malam ini satu nyawa terselamatkan. Hukum mungkin lambat, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi Kopassus tidak akan diam.